Wakil Talkin Syekh Mursyid, Bapak Kiai Haji Mahya Al-Bukhari, Bapak Kiai Haji Rahmat Hidayat, MA PhD, Bapak Kiai Haji Mustafa Al-Maduri, Pemangku Hajat, Bapak Dr. Andes Haji Wahyuno, dan Ibu Haja Ida Farida Yusuf, Bunda Haya, Pak Priyatno, Bunda Dr. Sari, ikhwan, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata dalam hikamnya, Kaifa yasruku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Kaifa bagaimana yasruku bercahaya qalbun hati seseorang. Bagaimana hati seseorang itu memantulkan faidatul ilahiyah, cahaya dari Allah. Bagaimana hati seseorang itu dipenuhi dengan cahaya ilahiyah. Suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Sedangkan gambar-gambar dunia terpatri di cermin hatinya. Dunia-dunia memenuhi hatinya. Bagaimana cahaya bisa masuk kalau hati seseorang itu ditutup dengan dunia, kerakusan dunia. Bukan berarti tidak boleh dunia, tapi dunia sampai yang berlebih-lebihan, kerakusan atau penyakit-penyakit dunia karena penyakit-penyakit rohani karena ingin memperoleh dunia. Persaingan menimbulkan kedengkian, persaingan menimbulkan kesombongan gitu. Hati yang dipenuhi itu tidak akan memantulkan cahaya Allah. Maka harus melakukan tahalli, tajalli. Ketika kita merasakan di hati kita penuh dengan keduniawian, pengen ini, ya kalau pengen saja ya wajar, tapi kalau sudah menghilangkan rasa syukur karena keinginan yang belum tercapai, ini yang bahaya. Misalnya dia punya motor, wajar kalau dia punya keinginan untuk memiliki mobil. Yang tidak dibenarkan, keinginan yang begitu kuat atas mobil membuat dia tidak bersyukur atas kenikmatan motor. Jadi orientasinya ya dunia aja dah. Mau ini dunia dapat nggak? Mau ini dunia dapat nggak? Ini bisa menghalangi cahaya Allah. Seperti lampu gitu. Lampu yang kacanya itu dipenuhi dengan kotoran. Maka cahaya yang keluar dari dalam tidak akan maksimal keluar. Jadi redup. Kalau sudah redup, itu bisa melihat yang bagus jadi jelek, yang jelek jadi bagus. Am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukbilun bisahwatihi. Am kaifa atau bagaimana seseorang akan menuju Allah. Dan ini orientasi Abah itu, TKN itu adalah usul ilallah, bukan ilas jannah. Abah bilang 40 tahun bersama dengan Abah Anom, kuping ini tidak pernah mendengar kalimat kata sorga yang keluar dari Abah Anom.
Kenapa? Karena tujuan kita ilahi anta maksudi. Engkau adalah tujuanku, warido kamatlubi, keridoanmu yang aku cari. Bagaimana bagaimana seseorang menuju Allah, bisa sampai kepada Allah, wa huwa mukbilun bisahwatihi, dan dia terbelenggu dengan sahwatnya, tidak bisa menaklukkan hawa nafsunya. Karena hawa nafsu ini karakternya menginginkan yang enak-enak, yang bagus-bagus. Tidak masalah itu yang diharamkan. Atau dia lebih senang dengan sesuatu yang diharamkan malah. Minuman banyak, yang halal, tapi dia malah mencari minuman yang haram. Ini karakter manusia seperti itu. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Adam, yang diperintahkan oleh Allah makan apa saja di sorga, tapi cuma satu, wala taqraba hadhihi sajarah, kamu jangan mendekati pohon ini. Yang lain silakan makan, tapi pohon ini buahnya jangan kamu makan. Yang boleh ada 100, yang dilarang cuma satu. Penasaran, inilah karakter manusia. Yang 100 tidak dimakan, malah yang dilarang dimakan. Itu orang yang terbelenggu dengan syahwatnya. Maka ya orang kayak orang terbelenggu, taruhlah orang kakinya diikat rantai, dan rantai itu terikat di sebuah dinding yang kokoh, ya nggak bisa kemana-mana dia. Di situ aja. Atau terikat dengan batu yang besar, itu pun berjalan pelan-pelan sekali gitu. Jadi lepaskan syahwatmu, taklukkan syahwatmu. Bagaimana? Ya, seperti puasa kemarin itu latihannya. Makanan yang halal, minuman yang halal, kita tidak mau makan. Meskipun tidak ada orang yang melihatnya. Itu menaklukkan hawa nafsu. Nafsu pengen makan kolak, pengen minum es. Ya. Tapi karena siang hari, kita menahan hawa nafsu kita untuk tidak melakukan sesuatu yang diharamkan. Tapi kalau ada orang yang nggak bisa nolak gitu. Ngelihat tempat perjudian udah bawanya pengen main judi aja. Ngelihat, mohon maaf, ada biduan wanita cantik udah maunya ya naik panggung kemudian nyawer. Malah ada bahasa nyawer kan sedekah, Ustadz, ya sedekah kepada mereka. Sedekah itu kepada orang yang mustahik. Kadang-kadang nyawer dia jor-joran, anaknya malah nggak diurus gitu. Ini bahaya lagi. Lepaskan syahwatmu, taklukkan syahwatmu. Inilah yang diajarkan oleh Abah ketika berbuka. Berbuka kan hawa nafsunya pengen makan ini, makan ini, makan ini. Abah batasin sampai hayya ala sholah, keinginan itu kita taklukkan. Lontong kita taruh. Lontong saya pengen makan, tapi saya mau sholat dulu. Itu cara melatih menaklukkan syahwat. Tapi kalau nggak dilatih, dikuasain dia sama syahwat. Ada orang mabok-mabokan, bawaannya pengen mabok-mabokan. Dan su'ul khulqi di su'ul khulqi, adab yang buruk itu gampang menular. Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min jinabati guflatihi. Wa kaifa, dan bagaimana dia memiliki keinginan yang kuat ayyadkhula hadratallah, untuk masuk kepada hadirat Allah. Bagaimana dia bisa masuk bertemu dengan Allah, wa huwa lam yatatohar min jinabatin, sedangkan dia belum sempat bersuci dari junubnya. Artinya kalau pengen
bertemu Allah lepas semuanya. Itulah yang Abah tafsirkan ikhla'na alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Lepaskan kedua sendalmu kalau ingin bertemu dengan Allah yang mulia. Jadi makna sendal itu Abah mengatakan dua sendal sepasang itu adalah sorga dan eh, melepaskan sorga, gitu. Melepaskan sorga dan dunia, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Udah nggak punya keinginan apa-apa. Keinginanku hanya ilahi anta maksudi. Memang ini nggak gampang. Ada prosesnya. Bahkan mungkin ya bantuan dari guru guru agung kita gitu. Jadi jangan jangan punya keinginan saja untuk sampai kepada Allah, tapi sibukkan diri kita untuk membersihkan lam yatatohar dan dia belum mensucikan min jinabati guflatihi daripada kejunupan kelalaiannya. Ini tasbih. Tasbih itu eh, mentasbihkan jinayah dengan kelalaian. Kelalaian itu junub, harus mandi junub dulu, bersin dulu, sucikan dulu. Jadi lepaskan semuanya. Itu mana zuhud. Zuhud itu adalah menaklukkan dunia dengan hati. Bukan hati kita yang dikuasai oleh dunia. Apa diantaranya ya bangun pagi. Kalau maunya kan kita bangun siang, habis subuh jam 6 jam 7. Tapi hati memaksa kita untuk melawan keinginan diri. Bangun jam 3, bangun jam 4, mandi, sholat sunnah. Wa huwa lam am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrari, dan bagaimana dia mempunyai harapan untuk memahami rahasia-rahasia yang sangat eh, rahasia-rahasia yang sangat mendetail gitu. Bagaimana dia ingin mendapatkan rahasia-rahasia Allah dalam dalam hatinya, wa huwa lam yatub bin khawwati, dan dia tidak bertobat lebih dahulu daripada segala kesalahan. Jadi artinya udah kita nggak usah neko-neko pengen ini, pengen ini, pengen ini. Cukup tugas kita membersihkan, mensucikan hati. Kalau hati sudah bersih, ya, barulah karunia Allah itu seperti air hujan. Itulah yang dialami oleh guru mursyid. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.